فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Jadi yang perlu kita pahami ya, mendidik anak usia dini itu mendidik pondasi. Pondasi itu nggak kelihatan biasanya. Anda kalau bangun rumah, yang Anda bangun adalah apa? Pondasinya dulu. Kelihatan nggak pondasinya? Nggak kelihatan. Itu usia dini. Ya, makanya di usia dini itu adalah usia kita membangun pondasi, pondasi keimanan, pondasi akidah, ya, pondasi tauhid, pendidikan hati mereka. Itu adalah fase di mana kita menumbuhkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Kemudian juga menumbuhkan apa namanya? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Kemudian menumbuhkan yang namanya al-haya, malu ya. Kemudian juga menumbuhkan tawakal kepada Allah ya. Lalu menumbuhkan juga di dalam diri anak ya keikhlasan. Itu sudah ditumbuhkan mulai dari usia dininya mereka. Ya. Dan kita sebenarnya ya yang kita lakukan itu menumbuhkan, bukan menanam. Karena sudah ada itu bijinya, benihnya, fitrah. Allah sudah tanamkan di dalam masing-masing makhluk. Tugas kita adalah tinggal kita tumbuhkan, kita suburkan, kita pelihara, kita sirami ya dengan cara yang benar. Dan kita nggak bisa menumbuhkan dengan baik kecuali dengan ilmu. Dan yang bisa menumbuhkan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya di situ ada tasfiyah, ada tarbiyah. Tasfiyah kita bersihkan dari segala bentuk keburukan-keburukan. Dan kemudian kita tarbiyah, baru kemudian kita didik, kita tanam dengan dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah ini adalah konsep di dalam mendidik anak usia dini. Karenanya mendidik anak usia dini itu nggak bisa ya dilakukan pertama dengan tergesa-gesa atau menggegas anak. Karena banyak orang tua yang nggak sabar menggegas anak. Karena mereka melihat yang namanya keberhasilan itu sesuatu yang tangible, sesuatu yang kelihatan, yang bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat? Kuantitas, banyak-banyakan, ya, banyak-banyakan hafalan atau kemampuan-kemampuan anak yang sifatnya kayak misalnya sudah bisa membaca, menulis, berhitung dan seterusnya. Itu dianggap sebagai keberhasilan, ya. Padahal sebenarnya tidak. Jadi keberhasilan itu ya sebenarnya memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kelihatan indikasinya, indikatornya ketika dia sudah masuk di usia setelahnya, 7 tahun ke atas. Ya. Contoh misalnya, kita punya anak TK dan kita punya mindset paradigma anak ini karena usia emas untuk menghafal, akhirnya kita genjot. Istilahnya kita menggegas dia. Kita atau drilling dia dengan standar-standar untuk banyak menghafal. Akhirnya waktu-waktunya banyak kita rampas untuk bermainnya dia. Padahal ini usia mereka untuk bermain. Ya, dia udah mulai dari kecil disuruh untuk senantiasa menghafal Quran. Kenapa? Mumpung masih usia emas, ya, golden age, kemampuan memori yang luar biasa. Akhirnya digegas sama orang tuanya. Seringkali apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika anak, ya mereka di drilling seperti ini, digegas seperti ini. Di usia-usia berikutnya, mereka akan ya mulai menampakkan pemberontakan, ya. Dan mereka akan seakan-akan balas dendam dalam tanda kutip. Yang tadinya waktu bermain mereka dirampas, akhirnya mereka ingin di usia itu, ini waktunya mereka bermain. Akhirnya banyak yang komplain. Kenapa Ustadz di TK anak saya itu hafalannya banyak, tapi sekarang kok merosot, nggak mau murojaah, banyak yang lupa. Kenapa? Karena diantaranya orang tua yang suka mendrilling, menggegas anak gitu loh. Ya. Nah, sementara di sisi lain ada anak, dia mungkin nggak dikejar, nggak digegas sama orang tuanya dalam hal misalnya hafalan, kemampuan membaca, menulis dan seterusnya. Ya, tapi diberikan pondasi, diberikan landasan, diberikan pijakan. Ya, dan dalam hal ini adalah pendidikan hati. Sehingga dia menjadi anak yang mencintai Al-Quran. Sehingga ketika di usia 7 tahun, usia dia sudah siap, lebih ready untuk belajar. Dia sudah terprepare. Alhamdulillah. Muncul mubadarah. Ya. Muncul inisiatif dari dalam dirinya. Ya. Jadi, from inside, dari dalam diri. Akhirnya dia menghafal Al-Quran. Tinggal dimotivasi. Itu akhirnya, karena dia tahu ya, hatinya sudah terdidik,
akhirnya meskipun dia taruhlah hafalannya dibandingkan temannya tadi yang TK-nya jauh lebih banyak, dia bisa catch up, dia bisa mengejar. Bahkan jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak di usia tersebut. Ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah ya memang untuk melihat indikasi anak-anak di usia dini itu memang suatu hal yang sulit. Kenapa? Karena ini perkara yang intangible sebenarnya, tidak tampak. Tapi bisa sebenarnya, bisa kelihatan. Dari apa? Dari celotehan anak, dari perilaku anak sehari-hari. Contoh misalnya, ya ini ya dari sekolahan ya, contoh ya dari sekolah kami misalnya ya. Ya itu banyak loh anak-anak yang tadinya awalnya ya misalnya dia ketika sebelum dibiasakan dan sebelum belajar, dia biasanya ketika berceloteh ya celoteh biasa aja, tapi setelah dia belajar ya, setelah dia diberikan pijakan, sekarang dia selalu ya ngomongnya Masya Allah, Alhamdulillah Umi, ada gitu ya. Jadi banyak kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisannya, dari celotehan-celotehannya gitu loh. Ya. Dan juga sebelumnya ketika orang tuanya biasanya ketika muji, kamu anak hebat, anak luar biasa, anak Umi paling hebat sedunia. Ini pujian ya. Menurut sebagian orang, wah ini pujian bagus ya. Tapi kadang-kadang loh, kita nggak sadar di balik pujian itu ada bahaya. Ada bahaya yang mengintai apabila pujian kita itu tidak diberikan pijakan-pijakan ya yang benar, pijakan syariah, pijakan diniyah. Betapa banyak anak-anak ketika dipuja-puji seperti ini, apalagi ngambil konsep barat ya. Jadi intinya kita ingin meningkatkan ya kualitasnya anak, tapi dikembalikan ke dalam sosok diri anak semata. Akhirnya ini tanpa kita sadari, kita itu sudah meletakkan beban yang sangat berat buat anak yang sebenarnya dia nggak sanggup untuk menanggungnya. Seperti kita mengatakan kamu anak hebat sedunia, dia merasa dirinya paling hebat sedunia gitu loh. Nah berarti itu tanpa kita sadari itu sudah terbentuk image di dalam dirinya kalau dia adalah orang yang paling hebat sedunia, bisa menimbulkan sikap ujub, sombong, atau ketika ada orang lain yang dia lihat lebih hebat daripada dirinya, dia dengki atau dia hasad. Ya, ini kan tanpa kita sadari. Tapi berbeda kalau orang tua ngajarkan, Masya Allah anak Umi ya, yang sudah berhasil ya. Nah, kemudian pijakannya adalah apa ya? Ayo nak bersyukur kepada Allah yang sudah membantu kamu sehingga kamu berhasil. Jadi anak itu tahu konsepnya keberhasilan dia adalah pemberian dari Allah. Kalau bukan karena Allah dia nggak akan berhasil. Semuanya adalah pertolongan dari Allah. Itu pijakan. Ya. Nah, jadi ketika memuji pun juga harus pakai pijakan. Kita puji prosesnya, bukan hasilnya. Dan di dalam prosesnya itu nggak bisa lepas dari pertolongan Allah. Ya. Nah, ini di antara pijakan-pijakan yang perlu kita berikan. Dan dari sini akan kelihatan sebenarnya dari perkataan anak, dari perilaku anak sehari-hari, dari celotehnya anak sehari-hari ya. Jadi seperti itu. Ya, bahkan ada juga ya seorang ibu yang dia bercerita ya menceritakan tentang anaknya, ya Masya Allah Bun, anak saya ya ketika itu keluar cuman mau ngambil paket ya dengan pakai jilbab biasa, itu dibilangin sama anak saya, Bunda ya Bun, bajunya Bun harus pakai jilbab yang sempurna ya, intinya seperti itu. Jadi diingatkan oleh anaknya gitu loh. Ya. Ya wallahu taala alam shawab.